Udah bisa didengar ya anak-anak ya? Udah ya? Oke, kita mulai ya. Sekarang IPA terapannya yang maju karena Pak Dediknya, bahasa Inggrisnya ada keperluan. Ya, jadi sekarang pelajaran IPA terapan. Oke, udah siap? Udah siap ya? Oke, sekarang Ibu mulai dengan materi yang baru yaitu energi dan daya listrik. Om Swastiastu. Ya, untuk memulainya, Ibu perlihatkan dulu untuk kompetensinya, yaitu menerapkan besaran listrik. Untuk keterampilannya, kalian bisa menghitung biaya energi listrik yang digunakan berdasarkan pemakaian dan teknologi alat-alat listrik di bidang pariwisata. Kemudian tujuan daripada pembelajaran ini, setelah kita mempelajari materi energi dan daya listrik, siswa diharapkan mampu yang pertama menganalisis karakteristik besaran listrik, kemudian yang kedua mampu mengidentifikasi besaran listrik dan alat-alat elektronik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menghitung energi listrik yang digunakan. Jadi energi listrik yang digunakan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari pasti tidak lepas dari penggunaan listrik ya. Nah, kemudian sekarang Ibu tanya dulu bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari energi listrik. Penggunaannya hampir semua dalam kehidupan kita sudah didukung dengan menggunakan listrik. Ya, mulai dari membersihkan ruangan, ya, kemudian banyak alat-alat yang menggunakan listrik di sana, kemudian dalam berhias juga, ya, terutama yang cewek-cewek itu banyak sekali alat listrik yang digunakan dengan menggunakan energi listrik ya, misalnya dalam mencetok rambut gitu, dalam pengkeritingan rambut gitu menggunakan energi listrik. Kemudian tidak terlepas juga dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan kita banyak didukung, misalnya di dapur gitu banyak sekali alat listrik yang kita gunakan, mulai dari oven, ya enggak? Oven listrik, kemudian ada mixer, ada blender gitu, bahkan kompornya juga sudah ada yang menggunakan kompor listrik gitu. Kemudian di dalam kamar gitu, kita menggunakan ada kipas angin, kemudian yang lebih gini lagi ada yang menggunakan AC itulah. Nah, makanya kita tidak bisa lepas dari listrik ini bahwa manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali. Nah, sekarang Ibu mulai dengan pengertian daripada energi listrik. Apa sih pengertian daripada energi listrik? Yang dimaksud dengan energi adalah sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, kemudian dalam energi listrik ini yang memperkenalkan tentang energi yang dikenal dengan hukum kekekalan energinya yang menyatakan dengan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya mengalami perubahan bentuk atau jenis energi. Seperti tadi bahwa energi listrik itu dapat kita gunakan berbagai macam. Ada energi listrik yang berubah energi kimia menjadi energi listrik, yaitu contohnya pada sepeda motor. Ya. Kemudian energi listrik ini energi yang dihasilkan sebagai akibat aliran arus listrik yang mengalir dalam satu penghantar. Kemudian penghantar yang baik yang bisa digunakan sebagai untuk mengalirkan arus listrik yang disebut dengan konduktor. Konduktor yang baik di sini adalah logam, ya, jenis logam yang bagus yang digunakan sebagai penghantar arus listrik adalah tembaga. Contohnya kita lihat pada kabel, ya, kalau kalian perhatikan bahwa di dalam kabel, kita buka bukusnya pasti ada lempeng tembaganya yang berwarna agak merah ya. Itu adalah tembaga. Karena tembaga ini merupakan konduktor yang sangat baik untuk menghantarkan arus listrik. Ingat ya, logam yang paling bagus yang digunakan sebagai
konduktor adalah tembaga, ingat tuh. Kemudian pada listrik ada besaran-besaran listrik. Yang pertama adalah tegangan listrik. Ya, tegangan listrik disebut juga beda potensial, yaitu yang disebut dengan tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik pada dua titik dalam satu rangkaian listrik. Nah, berdasarkan ukuran beda potensialnya, tegangan listrik ini dibedakan menjadi 4 kategori. Ada tegangan ekstra rendah, kemudian ada tegangan rendah, ada tegangan tinggi, dan ada tegangan ekstra tinggi. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik namanya adalah voltmeter. Ya, ingat ya. Alat untuk mengukur tegangan listrik namanya adalah voltmeter. Itu yang pertama, besaran listrik yang pertama adalah tegangan listrik. Ingat, alat untuk mengukur tegangan listrik namanya adalah voltmeter. Kemudian besaran listrik yang kedua ada arus listrik. Arus listrik yang disimbolkan dengan huruf A, satuannya yaitu ampere. Ya. Yang disebut dengan arus listrik ini merupakan suatu gerakan elektron yang bergerak dari satu kutub ke kutub lainnya melalui suatu kawat penghubung dalam satu rangkaian listrik. Kemudian satuan daripada listrik, arus listrik adalah ampere, kemudian alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik namanya adalah ampermeter. Ya, masing-masing setiap besaran listrik, alat ukurnya itu berbeda. Untuk arus listrik, satuannya ampere, kemudian alat untuk mengukur arus listriknya adalah ampermeter. Sudah, baru dua ya, besaran-besaran listrik. Yang pertama apa tadi? Tegangan listrik. Kemudian yang kedua arus listrik, ya. Kemudian sekarang yang ketiga adalah hambatan listrik. Hambatan listrik satuannya adalah ohm, dengan disimbolkan seperti gambar yang ada di PowerPoint Ibu, ohm. Kemudian hambatan listrik ini adalah merupakan perbandingan antara tegangan listrik dengan arus listrik. Kata ohm ini diambil dari seorang fisikawan yang bernama George Simon Ohm yang berasal dari Jerman, yang dikenal dengan hukum Ohm-nya. Pada hambatan listrik itu ada hukum Ohm, ingat kan? Hukum ini menyatakan bahwa kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Tuh. Pada hambatan listrik ada hukum Ohm, kemudian satuan daripada hambatan listrik adalah ohm. Itu yang perlu diingat pada besaran listrik yang ketiga. Ya, ulang, bunyi daripada hukum Ohm ini menyatakan bahwa kuat arus listrik ini berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Sudah, ini besaran listrik yang ketiga, yaitu hambatan listrik, satuannya ohm. Ilmuwan yang memperkenalkan tentang hambatan listrik adalah seorang fisikawan dari Jerman yang bernama George Simon Ohm, yang terkenal dengan hukumnya yang bernama dengan hukum Ohm. Ya, itu untuk hambatan listrik. Kemudian rumus daripada untuk menghitung hambatan listrik adalah R sama dengan P per I, yaitu hambatan sama dengan tegangan per arus listrik. Jadi satuannya nanti ohm ya. Ini untuk menghitung hambatan. R sama dengan P per I. R itu adalah hambatan listrik yang satuannya ohm. Kemudian P adalah tegangan listrik, satuannya untuk tegangan listrik adalah volt. Kemudian I adalah arus listrik, yaitu satuannya adalah ampere. Sudah? Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal untuk hambatan listrik yang rumusnya tadi R sama dengan P per I. Contohnya, ada sebuah lampu pijar
yang mempunyai tegangan listrik yaitu sebesar 40 volt dengan kuat arus listrik sebesar 10 ampere. Yang diminta, hitunglah besaran hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut. Oke, siapa yang bisa membuat? Ibu akan sebutkan namanya. Silakan dibuat orek-oreknya dulu. Sesuai dengan rumus tadi, gampang. Pi per I. Ini yang sangat sederhana, Ibu buat contohnya. R yang ditanyakan berapa? Oke, ada yang bisa jawab? HP 7, desa. Coba. Berapa jawabannya? Kan gampang ini, tinggal dimasukkan sesuai dengan rumus yang tadi. R sama dengan Pi per I. Pi-nya berapa, I-nya berapa? Pi-nya 40 ya. Ada yang sudah bisa temukan jawabannya? Ini kan rumusnya untuk hambatan listrik P sama dengan R sama dengan Pi per I. Tinggal dimasukkan saja R sama dengan Pi-nya berapa, I-nya berapa. Nah. Oke. Nah, nih cara penyelesaiannya. Diketahui Pi-nya adalah 40 volt, ya kan? Yang tadi. Kemudian I-nya 10 ampere. Yang ditanyakan adalah hambatan listrik. Jadi dimasukkan aja sesuai dengan yang rumus tadi. Ini sangat sederhana sekali, Ibu berikan contohnya sebagai pemahaman daripada rumus pada hukum Ohm. Ya, Pi per I sama dengan 40 volt per dibagi 10 ampere, kan gitu. Sama dengan R sama dengan 4 ohm. Jadi besar hambatan listrik pada lampu pijar tersebut adalah 4 ohm. Sudah bisa menemukan semuanya? Nah, itu salah satu contohnya ya. Ibu kasih contoh untuk penerapan daripada rumus hambatan listrik. R sama dengan Pi per I, ingat. Dan lanjut ke besaran listrik yang keempat, yaitu muatan listrik. Muatan listrik satuannya adalah kulum. Ya, pada muatan listrik ada hukum kulumnya di sini. Tadi pada hambatan ada hukum Ohm, ingat tuh. Nah, yang disebut dengan muatan listrik ini adalah sifat suatu zat yang dipengaruhi oleh jumlah proton dan elektron yang dimiliki oleh suatu zat tersebut. Nah, pada muatan listrik yang satuannya kulum, di sini ada hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik akan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. Ya, Ibu ulang lagi pada hambatan listrik ada hukum Ohm, pada muatan listrik ada hukum Coulomb. Muatan listrik satuannya adalah kulum.
Ya, pada hukum Coulomb ini menyatakan bahwa gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik akan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan tersebut. Dah, itu besaran listrik yang keempat, ada muatan listrik. Oke, berlanjutkan ya. Muatan listrik yang besaran listrik yang kelima disebut dengan kapasitansi. Yang disebut dengan kapasitansi adalah suatu besaran untuk mengukur besaran muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Jadi alat yang digunakan untuk mengukur kapasitansi disebut dengan kapasitansimeter. Alat yang digunakan untuk mengukur kapasitansi disebut dengan kapasitansimeter. Kemudian besaran listrik yang keenam, ini yang terakhir disebut dengan induktansi. Yang disebut dengan induktansi ini merupakan besaran listrik yang ditimbulkan oleh medan magnet oleh arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Ya, jadi pada listrik itu ada 6 besaran-besaran listrik. Seperti yang sudah Ibu tadi sebutkan, ini yang kelima dan yang keenam. Yang kelima kapasitansi dan yang terakhir adalah induktansi. Terus? Kan saya begini. Oke, entar. Sana orang. Bikin foto lagi. Nelpon ya? Di telepon? Oh ya, ada cuma. Ulang Madena. Supaya bisa muridnya ajak ngomong, dibuka unmute-nya, apa dia yang buka? Dia yang buka kan? Tunjuk aja ya. Klik. Ya, oke. Udah dilihat tadi gininya ya, PowerPoint-nya ya? Enggak? Terus Ibu perlu ulang apa gimana? Oke, kalau gitu Ibu tunjukkan ulang ya. Mulai dari sini ya, dari besaran-besaran listrik ya. Sekarang kelihatan ya? Udah ya? Ya, dari sini sambil mendengarkan penjelasan Ibu, dicocokkan lagi catatannya ya. Atau yang kurang jelas nanti kan bisa dilihat di gininya nanti ya. PowerPoint Ibu ya, bisa dibuka ya. Nah, besaran-besaran listrik yang pertama, yaitu yang pertama tadi adalah tegangan listrik. Ya, alat untuk mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Dah. Kemudian lanjutkan yang kedua, yaitu besaran listrik yang kedua adalah arus listrik. Satuan daripada arus listrik adalah ampere. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik adalah ampermeter. Ya, disesuaikan dengan catatannya tadi. Kemudian yang ketiga adalah hambatan. Hambatan listrik, pada hambatan listrik ini satuannya adalah ohm. Pada hambatan listrik ada hukum Ohm yang menyatakan kuat arus listrik berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Ya, tuh.
Kemudian hukum Ohm ini diambil namanya dari seorang fisikawan yang bernama George Simon Ohm yang dikenal hukumnya dengan hukum Ohm pada hambatan listrik. Ya, oke lanjut. Pada hambatan listrik ada rumusnya R sama dengan P per I. P per I ya. Kemudian keterangan R itu adalah hambatan listrik yang satuannya adalah Ohm. Kemudian P adalah tegangan listrik, satuannya volt untuk tegangan listrik. Kemudian I adalah arus listrik yang satuannya adalah ampere. Kemudian contoh hambatan listrik yang tadi pada sebuah lampu pijar yang mempunyai tegangan listrik sebesar 40 volt dengan kuat arus listrik sebesar 10 ampere. Yang diminta, hitunglah besar hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar tersebut. Udah, tinggal mengulang saja yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian nih, cara penyelesaiannya diketahui. Dicari dulu yang diketahui apa saja. Sehingga kita bisa menyelesaikannya sesuai dengan rumus ya. Untuk hambatan listrik, P-nya adalah 40 volt, I kuat arusnya adalah 10 ampere. Tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus yang sudah ada pada hambatan listrik. R sama dengan P per I, di mana R sama dengan 40 volt, jadi I-nya adalah 10 ampere, tinggal dibagi 40 volt per 10 ampere, sama dengan R-nya adalah 4 ohm. Jadi, besar hambatan listrik yang dihasilkan oleh lampu pijar adalah 4 ohm. Sudah? Oke, sekarang Ibu lanjutkan ya. Muatan listrik. Pada muatan listrik ada hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik akan sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dan muatan tersebut, dua muatan tersebut. Itu besaran listrik yang keempat, yaitu muatan listrik. Satuan daripada muatan listrik adalah Coulomb. Pada muatan listrik ada hukum Coulomb. Ya, itu. Dan lanjut, besaran listrik yang keempat, yaitu ada kapasitansi. Di mana kapasitansi ini adalah satu besaran untuk mengukur besarnya muatan listrik yang disimpan untuk sebuah potensial listrik yang telah ditentukan. Kemudian alatnya, nama alat untuk mengukur kapasitansi ini disebut dengan kapasitansimeter. Ya, alat untuk mengukur kapasitansi adalah kapasitansimeter. Kemudian yang terakhir, besaran listrik yang terakhir ada induktansi. Induktansi merupakan besaran listrik yang ditimbulkan oleh medan magnet, oleh arus listrik yang mengalir pada rangkaian listrik. Nah, jadi itu besaran-besaran listriknya ada 6. Oke, kita lanjutkan bagian yang kedua, yaitu daya listrik. Jadi pengertian definisi dari daya listrik adalah sebagai kemampuan untuk mengantarkan arus listrik. Satuan dari daya listrik adalah watt. Nah, di mana rumus daripada untuk menghitung daya listrik, berapa daya listrik yang kita pergunakan di rumah gitu, banyak sekali alat-alat yang kita pergunakan di rumah. Yang pertama adalah lampu, pasti untuk penerangan ya. Berapa lampu dalam kamar ada berapa buah, kemudian masing-masing bola lampu itu daya listriknya berapa watt, itu nanti kalian hitung, bisa menghitung sendiri ya. Jadi rumus untuk daya listrik adalah P sama dengan W kali T, atau P sama dengan P kali I kali T, di mana P itu adalah daya listrik. Kalau daya listriknya ditanyakan nanti satuannya adalah watt. Kemudian W-nya adalah energi, satuan daripada energi adalah joule. Kemudian P adalah beda potensial listrik, satuannya adalah volt. T itu adalah waktu, satuannya adalah sekon per detik pasti ya. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere. Tadi di depan kan sudah ada untuk arus listriknya.
Ya, ini untuk daya listrik. Nah, kenapa kita bahas di sini daya listrik ini? Supaya kita semua mengetahui berapa daya listrik yang kita gunakan di rumah. Ya, nanti kalian pasti bisa menghitung sendiri. Berapa di kamar itu ada berapa, di rumah itu ada berapa ruangan untuk menghitung bola lampunya. Misalnya ada 5, ya ada 5, pasti ada 5 bola lampu. Nah sekarang dilihat berapa watt besar daya daripada bola lampu itu. Ya pasti yang masing-masing kamar itu beda-beda, nggak mungkin sama besar dayanya. Ya, daya listriknya nggak mungkin sama di kamar mandi dengan di kamar tidur pasti beda. Kemudian dengan di kamar di ruang terbuka di depan gitu di lobi pasti beda juga daya listriknya. Nah itu nanti kalian bisa menghitung itu untuk bola lampunya. Kemudian untuk alat-alat listrik yang lainnya misalnya AC. Kalian mempunyai 5 ruangan ruang tidur gitu. Pokoknya yang misi AC berapa, yang berisi AC berapa, ada 2. Berapa daya listrik untuk AC berapa watt. Kemudian kamar yang lain gitu misalnya menggunakan kipas angin. Jadi daya kipas angin itu berapa nanti bisa dihitung. Nah di dapur gitu alat-alat listriknya apa saja. Misalnya ada oven, ada rice cooker, ada kulkas itu dilihat berapa watt dia memakai listrik gitu. Bisa dihitung nanti. Ya sehingga kalian nanti kalau ada tukang listrik yang mengecek berapa kalian bayar itu bisa kalian hitung sendiri sesuai enggak dengan daya listrik yang kalian pergunakan dengan pembayarannya gitu kalian bisa hitung sendiri nanti ya oke. Sekarang Ibu lanjutkan dengan contoh soal ya sini Ibu kasih 4 contoh soal. Setelah contoh soal ini kalian bisa kerjakan nanti harapan Ibu kalian bisa mengimplementasikannya atau bisa melakukan menghitung keperluan listrik kalian di rumah sendiri. Itu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi. Contoh soal yang pertama, keluarga Pak Mahfud memiliki 4 kipas listrik ya, masing-masing berdaya 50 watt. Oke. Kipas-kipas tersebut digunakan selama 10 jam tiap hari. Hitunglah besarnya energi listrik yang digunakan untuk keempat kipas tersebut selama 1 bulan. Nah, bisa nggak menghitungnya? Lihat dulu, di sini ada 4 kipas listrik ya, kipas angin listrik. Tuh, dalam sebuah rumah. Tuh anggap aja rumah kalian gitu, jangan dilihat keluarga Pak Mahmud biar bisa mengingatnya, biar bisa menyelesaikannya dengan mudah gitu. Kalau kalian menggunakan kipas angin, ada 4 kipas angin di rumah yang masing-masing berdaya 50 watt. Berarti 4 kali 50 watt berapa jadinya. Tuh. Kemudian ini digunakan selama 10 jam tiap hari. Hitunglah besarnya energi listrik yang digunakan keempat kipas tersebut selama 1 bulan, selama 3 hari. Ya, aku kasih contohnya dulu. Penyelesaiannya, nanti kalian yang kedua silakan dikerjakan sendiri. Ya, setiap hari Ibu ngasih tugas kalian, nanti kalau saat pertemuan kita bisa bertatap muka, Ibu akan minta pekerjaan kalian semua. Setiap pertemuan Ibu ya. Kasih Ibu penjelasan untuk penyelesaian soal yang pertama. Nih. Seperti yang sudah Ibu tadi sebutkan, P-nya itu dikalikan dulu ya. Ini kan ada 4 kipas angin. Kemudian dayanya adalah 50 watt dikalikan. Nih. Jadi 200 watt. 200 watt. Kemudian 200 watt ini dijadikan kW, kilowatt. Ya, dibagi 100 jadi 0,2. Kemudian untuk waktunya berapa? Dia menggunakan 10 jam ya, 10 jam setiap hari selama 30 hari. Tuh, dikalikan. Ya.
10 jam dikali 30 hari. Ini artinya gini, seperti soal yang tadi, dia menggunakan kipas angin, ini 4 kipas angin ini, selama 10 jam setiap hari. Jadi yang diminta di sini kan 30 hari. Jadi dikalikan 10 jam dikali 30 hari sama dengan 300 jam. Ya, jadi yang ditanya adalah W. Nah, penyelesaiannya seperti rumus daya tadi, W sama dengan P kali T. Jadi tinggal dimasukkan aja kalau sudah ditemukan nih. Ya, 0,2 kilowatt dikalikan 300 hour, 300 jam ya. Jadi W-nya sama dengan 600 kilowatt. Kilowatt hour. Jadi energi listrik keempat kipas tersebut selama 1 bulan selama 600 kilowatt hour. Bisa ya? Kenapa? Udah nih, udah disalin. Oke. Untuk soal yang kedua, di dalam sebuah keluarga menggunakan daya listrik sebesar 1.200 watt selama 40 jam. Jika harga listrik 1 kWh sama dengan Rp400, maka hitunglah biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut. Ya, jadi di sini menghitung biaya yang harus dikeluarkan. Di sini sudah ada harga listriknya 1 kWh itu sama dengan Rp400 1 kWh. Jadi nanti tinggal dikalikan berapa kWh pemakaiannya, dikalikan dengan nih. Bisa ya mencari ya untuk ini. Di dalam sebuah keluarga menggunakan daya listrik sebesar 1.200 watt selama 400 jam. Jika harga listrik 1 kWh sama dengan Rp400, hitunglah biaya yang harus dikeluarkan keluarga tersebut. Bisa menyelesaikan? Ini pemakaian daya listrik. Ya. Sudah catat soalnya? Udah ya? Bisa menyelesaikan? Oke. Atau gini, Ibu kasih cara penyelesaiannya. Nanti Ibu untuk tugasnya hitung pemakaian daya listrik kalian di rumah masing-masing. Ya, bisa ya? Oke. Ini cara penyelesaiannya.
supaya bisa nanti kalian menghitung pemakaian listrik di rumah. Tapi bedanya untuk daya listrik di rumah ini ditanyakan nanti sama tukang listriknya yang menghitung listrik kalian di rumah ya. Berapa harga listrik per kWh, gitu, per kWh-nya. Jadi disesuaikan, yang ininya aja pasti beda. Ya, jadi diketahui di sini P-nya itu adalah 1.200 watt. Kemudian berapa jam pemakaiannya? 400 jam ya. Ini harga listrik per kWh ini adalah 400. Yang ditanya adalah W. Jawabannya P sama dengan W sama dengan P kali T. Yaitu P-nya adalah 1.200 dikalikan 400. Ini 400 jam sama dengan 480.000 watt-hour. WH. Jadi dijadikan kWh dibagi 1.000. Ya. Untuk dijadikan kWh ini WH-nya ini dibagi 1.000. Jadi W-nya 480 kWh gitu. Jadi nanti 480 ini yang dikalikan dengan harga listrik per kWh. Tuh. Ya, jadi biaya listriknya sama dengan jumlah kWh dikalikan 400. Jumlah kWh kan ini 480. Jadi biaya listrik adalah 480 dikalikan 400 ya. Karena harga per kWh itu adalah Rp400. Jadi biaya listriknya sama dengan 480 dikalikan Rp400 sama dengan 192.000. Jadi pembayaran tiap bulannya adalah 192.000 per bulan nih. Ya, nah, contoh untuk penyelesaian menghitung daya listrik kalian di rumah sudah Ibu berikan. Nanti harapan Ibu kalian bisa menghitung daya listrik di rumah. Seperti di awal tadi Ibu sebutkan untuk PR-nya, ya Ibu harapkan kalian bisa menghitung penggunaan daya listrik di rumah masing-masing. Seperti tadi Ibu sudah sebutkan, penggunaan kulkas berapa, ada berapa kulkas, lihat pemakaiannya berapa watt pemakaian listriknya, kemudian bola lampunya ada berapa, dihitung. Kemudian alat-alat rumah tangga yang lainnya juga dihitung. Tuh. Tinggal dijumlahkan nanti seperti ini contohnya. Ya, ini contoh sudah Ibu berikan, harapan Ibu kalian bisa menghitung daya listrik di rumah sendiri, berapa pemakaian daya listriknya. Yang kalian tanyakan nanti ditanyakan adalah berapa harga listrik per kWh. Itu bisa ditanyakan kepada tukang listrik yang sering ke rumah menghitung meteran itu ya. Ditanyakan berapa harga listrik per kWh, itulah per kWh-nya berapa gitu. Kalau misalnya 1.700 tinggal dikalikan nanti berapa watt kalian memakai listrik dikalikan ini. Bisa ya mengerti ya nanti ya. Udah? Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang diganti dengan Pak Dedinya, Ibu akhiri sampai di sini. Sekali lagi Ibu sampaikan sama kalian sebagai PR untuk listrik, untuk besaran listrik, Ibu minta kalian membuat atau bisa menghitung daya listrik yang di rumah kalian sendiri, berapa pemakaiannya. Jadi yang Ibu minta berapa jadi total pembayaran per bulannya. Tinggal dikalikan 30 hari nanti. Ya, itu. Untuk pertemuan besaran listrik, ingat PR-nya menghitung daya listrik di rumah masing-masing. Berapa rupiah jadi pembayarannya. Udah? Oke, karena waktu sudah selesai, Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa mengerjakan tugas Ibu dengan baik. Oke, Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.